Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Rahayu dengan NIM 0703 191065, kelas Matematika 1 semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang program linier parametrik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemrograman linier parametrik. Jika data asli dari pemrograman linier yang termasuk parameter itu disebut program parametrik. Nah, dalam kasus ini akan dipertimbangkan parameter atau biasa kita sebut dengan theta. Kita lambangkan dengan theta, muncul dalam bentuk linier dan bervariasi dalam beberapa interval. Program parametrik diselesaikan untuk beberapa nilai tetap theta pertama. Biasanya untuk mengakhiri interval, maka terbagi theta ditentukan di mana dasar optimal tetap optimal. Nah, dengan kata lain itu kajian analisis parametrik yang dilakukan akan menghasilkan beberapa kisaran nilai parameter yang memberikan informasi dan kisaran mana titik optimum yang diperoleh akan tetap dan kisaran yang mana titik optimumnya yang akan berubah. Lalu kita anggap bahwa masalah program linier yang kita hadapi mempunyai penyelesaian optimum yang berhingga dan tidak mengalami kemerosotan atau degradasi. Nah, di dalam parametrik ini ada disebut dengan fungsi objektif atau perubahan fungsi objektif. Nah, di sini fungsi objektif semulanya itu yaitu Z sama dengan C aksen X diubah sesuai dengan arah vektor D, sehingga fungsi objektif baru adalah Z sama dengan C tambah theta D aksen X. Dalam hal ini kita gantikan CJ dengan CJ tambah theta DJ untuk setiap keputusan XJ. Nilai theta yang merupakan parameter yang kisarannya akan kita cari atau akan dicari. Nah, selanjutnya berikut adalah rumus dalam parametrik untuk masalah program linier standar seperti berikut, yaitu Z sama dengan C tambah theta D aksen X. Untuk AX sama dengan B, X lebih besar sama dengan 0. Nah, atau bisa kita tulis dengan Z sama dengan C1 tambah theta D1 aksen X1 tambah C2 tambah theta D2 aksen X2 tambah seterusnya sampai Cn tambah theta Dn aksen Xn. Nah, seperti ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke contoh soal. Yang pertama, selesaikan program masalah berikut, yaitu maksimum Z sama dengan 3x1 tambah x2 untuk 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 6 dan 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 4, x1 x2 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, yang pertama, penyelesaiannya yang pertama kita ubah dulu fungsi yang disoal menjadi fungsi objektif, yaitu menjadi Z sama dengan 3 tambah theta x1 tambah 1 tambah 2 theta x2 untuk theta lebih besar sama dengan 0. Nah, kita mulai dengan memecahkan masalah untuk theta sama dengan 0 dengan membuat tabel simplex optimum berikut. Nah, terlihat pada tabel tersebut bahwa penyelesaian optimumnya adalah X1 sama dengan 2, X3 sama dengan 2, atau X sama dengan 2,0. Nah, di sini Z-nya sama dengan 6, dan X3, X4 di sini adalah peubah slengnya. Dalam hal ini kita akan mempertimbangkan adanya theta pada koefisien fungsi objektif, yaitu Z sama dengan 3 theta x1 dan 1 tambah 2 theta x2 ini. Jadi di sini terdapat dua jenis koefisien yang tidak mengandung theta, yaitu C1 sama dengan 3, C2 sama dengan 1 yang mengandung theta, yaitu D1 sama dengan 1 dan D2 sama dengan 2. Oleh karena itu, pada bagian tabel optimum pada tabel ini kita tambahkan baris DJ atau baris Z aksen J, yang ini merupakan untuk menghitung dari theta tersebut atau menghitung parametriknya.
Nah, selanjutnya kita akan selesaikan untuk theta lebih besar 0. Dalam hal ini akan mempertimbangkan adanya theta pada koefisien fungsi objek dari z sama dengan 3 theta x1 tambah 1 tambah 2 theta x2. Nah, berikut adalah tabelnya. Nah, pada tabel sebelumnya itu, nilai fungsi objektif dari z-nya itu adalah 6 tambah 2 theta. Cara menghitung baris z aksen j sama dengan cara menghitung zj, yaitu z aksen 1 sama dengan 0 kali 0 tambah 1 kali 1 sama dengan 1. Z aksen 2 sama dengan 0 kali 2 tambah 1 kali 0 sama dengan 1, seperti pada tabel berikut ini. Nah, jadi Z aksen 1 sama dengan 1, Z aksen 2 sama dengan 0, Z aksen 3 sama dengan setengah, Z aksen 4 sama dengan setengah, dan Z aksen sama dengan 2. Lalu kita menghitung baris DJ kurang Z aksen J-nya, yaitu sama dengan cara menghitung baris CJ kurang ZJ, yaitu D1 kurang Z aksen 1 sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, seperti itu sampai D4 kurang Z aksen 4. Jadi hasilnya 0, 3/2, 0, dan min 1/2. Nah, di sini selanjutnya kita akan menentukan kisaran theta yang berhubungan dengan penyelesaian optimumnya. Nah, apabila DJ kurang Z aksen J kurang dari 0, kurang dari atau sama dengan 0 untuk semua J, maka tabel telah optimum. Nah, karena pada D2 kurang Z aksen 2 itu nilainya adalah 3/2, yaitu lebih dari 0 nilainya, nah maka tabel ini belum optimal dalam hal theta lebih besar dari 0. Untuk menunjukkan bahwa X2 merupakan peubah non-basis yang akan dimasukkan ke dalam basis, maka kita hitung delta theta 1 sama dengan min C2 kurang Z2 per D2 kurang Z aksen 2 menjadi sama dengan min kali min 1/2 per 3/2 sama dengan 1/3. Nah, dengan demikian kita dapat memasukkan X2 ke dalam basis menggantikan X3, lalu kita lakukan operasi pivot menggunakan elemen A12 sama dengan 2, maka terbentuklah tabel akhir untuk theta sama dengan 1/3, yaitu seperti berikut. Nah, jadi terlihat bahwa Z sama dengan 20/3 X1 dan 7/2 X2 ini merupakan koefisien fungsi objektifnya yang sekarang. Nah, dapat juga kita hitung nilai koefisien fungsi objektif dari masing-masing yaitu Z sama dengan 3 tambah theta X1 tambah 1 tambah 2 theta X2. Nah, untuk tetanya kan 1/3. Jadinya untuk koefisien pertama itu nilainya 10/3 dan koefisien kedua itu nilainya 5/3. Nah, selanjutnya pada tabel yang tadi terlihat bahwa D4 kurang Z aksen 4 itu lebih dari 0. Bisa kita lihat di sini nilainya lebih dari 0, yaitu 1/4. Nah, maka ini menunjukkan bahwa X4 dapat dimasukkan ke dalam basis. Untuk itu, kita akan menghitung delta theta 2 sama dengan min C4 kurang Z4 per D4 kurang Z aksen 4 sama dengan min kali min 5/3 per 1/4 sama dengan 20/3. Nah, maka delta theta terlihat antara 0 dan 20/3. Lalu, kita akan lakukan operasi pivot menggunakan elemen pivot A24 sama dengan 3/4. Maka diperolehlah tabel akhir untuk theta sama dengan 7 seperti berikut ini. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung fungsi objektifnya, yaitu 3 ditambah 7 kali 1 sama dengan 10, 1 tambah 7 kali 2 sama dengan 15. Nah, maka fungsi objektifnya adalah Z sama dengan 10x1 tambah 15x2. Nah, pada tabel terakhir ini udah termasuk tabel yang optimum karena semuanya sudah
kurang dari 0. Lalu kita bisa membuat ringkasan dari hasil analisis parametrik dari soal yang sudah kita kerjakan tadi, yang kisaran tetanya kita di sini bisa dapat 0 kurang dari teta kurang dari 1/3. Untuk basis optimumnya x1 sama dengan 2, x3 sama dengan 2. Fungsi objektifnya 6 tambah 2 teta. Lalu yang kedua, kisaran tetanya 1/3 kurang dari atau sama dengan 0 teta kurang dari sama dengan 7. Basis optimumnya yaitu x1 sama dengan 3/2, x2 sama dengan 1, dan fungsi objektifnya 11/2 tambah 7 teta per 2. Lalu yang ketiga, kisaran tetanya itu teta lebih besar sama dengan 7. Basis optimumnya yaitu x2 kurang 2, x4 sama dengan 2. Untuk fungsi objektifnya 2 tambah 4 teta. Nah, dapat juga kita simpulkan bahwa dari tabel di atas dapat disimpulkan perilaku penyelesaian optimumnya sesuai dengan perubahan nilai teta, yaitu yang pertama, untuk teta sama dengan 0, titik optimumnya adalah x sama dengan 2,0 dengan z sama dengan 6. Nah, untuk teta sama dengan 1/4, titik optimumnya x sama dengan 2,0, yaitu tetap dengan z sama dengan 6 tambah 2 kali 1/4 sama dengan 13/2. Untuk teta sama dengan 2, titik optimumnya berubah menjadi x sama dengan 3/2,1 dengan z sama dengan 11/2 tambah 7 sama dengan 25/2. Nah, untuk teta yang terakhir yaitu teta sama dengan 10, titik optimumnya berubah lagi menjadi x sama dengan 0,2 dengan z sama dengan 42. Lalu kita masuk ke parametrik sisi kanan atau parametrik ruas kanan. Pertama, kita akan membahas tentang perubahan sisi atau ruas kanan tersebut. Nah, pertimbangkan program berikut ini dengan parametrik sisi kanan. Nah, rumusnya yaitu F sama dengan C pangkat T, X untuk AX sama dengan B tambah theta D, X lebih besar sama dengan 0. Nah, perubahan ruas kanan ini bila mana diubah ruas kanannya semula B dengan menggerakkan ke dalam arah D sehingga vektor ruas kanan baru menjadi B tambah theta D. Nah, perubahan ruas kanan B ini akan mengakibatkan perubahan batas dari daerah penyelesaian sejajar dengan garis pembatas semula. Lalu prosedur yang dilakukan untuk perubahan sisi kanan ini sebagai berikut. Yang pertama, kita pecahkan masalah untuk theta sama dengan 0. Lalu gantikan B dengan B tambah theta D. Baris pemeriksaan keoptimuman dalam tabel simplex CJ kurang ZJ dianggap tidak berpengaruh nih. Maka selama XB sama dengan B pangkat min 1 kali B tambah theta D masih negatif, basis yang sedang berlaku itu tetap optimum. Lalu kita langsung masuk saja ke contoh soal. Diberikan model masalah program linier seperti berikut ini. Maksimum sama dengan 3x1 tambah 2x2 untuk 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 6, 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 4, dan x1 tambah x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, pertama itu kita selidiki dulu bagaimana perubahan penyelesaian optimumnya jika ruas kanan diubah dalam arah D sama dengan min 1 pangkat T. Jadi B sama dengan 6 4 pangkat T digantikan oleh B tambah theta D sama dengan 6 4 tambah theta min 1 positif 1 sama dengan 6 kurang theta dan 4 tambah theta dengan theta lebih besar sama dengan 0. Dengan demikian model masalahnya itu menjadi seperti berikut. Maksimum Z sama dengan 3x1 tambah 2x2 untuk 2x1 tambah 3x2 kurang dari sama dengan 6 kurang theta, 2x1 tambah x2 kurang dari sama dengan 4 tambah theta, t1 x1 x2 lebih besar sama dengan 0. Menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan theta sama dengan 0, membuat tabel seperti contoh soal sebelumnya seperti ini. Selanjutnya kita perhatikan untuk
theta lebih besar sama dengan 0. Sebelum itu kita harus mencari B pangkat min 1D nya dulu, yaitu B aksen 1, B aksen 2 sama dengan 1/2 min 1/2 min 1/4 3/4 dikali min 1 sama dengan min 1 1. Jadi hanya X2 yang bernilai negatif di sini. Selanjutnya kita hitung delta theta 1 sebagai berikut, yaitu delta theta 1 sama dengan B1 per min B aksen 1 sama dengan 1 per min 1 sama dengan 1 per min kali min 1 sama dengan 1. Nah, nilai dari peubah baris tersebut diberikan oleh XB sama dengan B pangkat min 1 B tambah theta D sama dengan 1/2 min 1/2 min 1/4 3/4 dikali 6 kurang theta 4 tambah theta. Jadi hasilnya 1 kurang theta dan 3/2 tambah theta, yaitu sama dengan X2 X1. Nah, nilai fungsi objektifnya kita hitung Z sama dengan 23 dikali 1 kurang theta yang tadi sudah kita cari, 3/2 tambah theta sama dengan 13/2 tambah theta. Lalu kita buat lagi tabel simplexnya untuk menyelesaikan theta sama dengan 1 seperti berikut tabelnya. Terlihat bahwa titik optimumnya yaitu X sama dengan 5/2,0. Nah, lalu kita hitung dahulu untuk B aksennya sama dengan B pangkat min 1D sama dengan B aksen 1, B aksen 2 sama dengan 1/2 0 min 1 1 kali min 1 1 sama dengan min 1/2 2. Nah, lalu kita selanjutnya sama seperti sebelumnya, yaitu kita menghitung delta theta 1-nya yaitu 5, dan kita hitung XB-nya yaitu menjadi 5/2 kurang delta theta per 2 delta theta sama dengan X1 X4. Nah, kita hitung nilai fungsi objektifnya Z sama dengan 30, lalu kita hitung nilai fungsi objektifnya dan hasilnya Z sama dengan 15/2 kurang 3 delta theta per 2. Dari nilai yang sudah kita cari tadi, kita dapat kesimpulannya seperti berikut, yaitu untuk kisaran tetanya yaitu 0 lebih kecil sama dengan theta lebih kecil 1, dengan batas optimumnya X1 sama dengan 3/2 tambah theta, X2 sama dengan 1 kurang theta, dan fungsi objektifnya adalah 13/2 tambah theta seperti yang kita hitung sebelumnya. 1. Lalu yang kedua, kisaran tetanya 1 lebih kecil sama dengan theta lebih kecil sama dengan 6. Batas optimumnya yaitu X1 sama dengan 3 kurang delta theta per 2, dan X4-nya adalah min 2 tambah 2 theta. Untuk fungsi objektifnya adalah 9 kurang 3 delta theta per 2. Untuk kisaran selanjutnya yaitu kisaran theta lebih besar 6, untuk basis optimumnya dan fungsi objektifnya itu tidak ada atau tidak layak. Nah, dengan ini juga dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, untuk theta sama dengan setengah, titik optimumnya adalah X sama dengan 2,1/2 dengan Z sama dengan 15/2. Yang kedua, untuk theta sama dengan 2, titik optimumnya berubah menjadi X tambah 2,0 dengan Z sama dengan 6. Untuk theta sama dengan 10, ini tidak mempunyai penyelesaian yang layak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.